Sobat Muda, apa kabarnya hari ini? Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kalian semua yang ada di rumah. Nah, kita bertemu kembali hari ini melalui ibadah online Persekutuan Pemuda Jemaat Efata Palu. Jangan lupa siapkan hati, pikiran, dan juga Alkitabnya. Ajak semua orang yang ada di rumah untuk beribadah bersama-sama. Dan kita bisa kembali jumpa minggu depan di jam dan waktu yang sama. Jadi tetap saksikan terus YouTube Efata Youth Palu di Efata Youth Palu. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Dan kalau kalian merasa ibadah kita ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, silakan di-share di semua media sosial yang kalian punya. Dan kiranya kita semua juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Oke? Akhirnya saya akan mengucapkan selamat beribadah untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat malam teman-teman pemuda yang berada di rumah kalian masing-masing. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan, amin. Dan pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari mempersiapkan diri masing-masing. Untuk itu kita akan mensyukuri segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian yang berkata, ku naikkan syukurku. Mari kita angkat pujian dari awal. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang damai dan kini hanya untukmu. Kita angkat pujian ini dari awal, kita akan ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang damai dan kini hanya untukmu. Ya, baik teman-teman semua yang pada malam hari ini berada di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena kita boleh hadir, kita boleh bersama-sama meskipun kita tidak berjumpa satu dengan yang lainnya. Namun lewat channel YouTube teman-teman pemuda, kita boleh bertemu, bersapa satu dengan yang lainnya. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan segala kebaikan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh kita terus rasakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Terkhususnya mungkin saat ini kita memiliki keterbatasan untuk bertemu satu dengan yang lainnya. Ruang gerak kita dibatasi, terkhususnya pada saat kita beribadah. Namun kita percaya dengan sungguh bahwa penyertaan Tuhan akan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Untuk itu saya mau ajak teman-teman di rumah kalian, mari dengan penuh rasa syukur kita angkat satu pujian yang berkata, ku bersyukur Bapa. Dan kita sama-sama merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan yang boleh terus kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita angkat pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari teman-teman, sambil musik terus dimainkan, saya ajak kita semua untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh terus kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan saat-saat seperti ini Tuhan, di tengah semua yang sedang kami hadapi pada saat ini, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami mau membawa segala ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami Tuhan, karena sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang baik, mungkin pada malam hari ini kami yang sedang berada di rumah masing-masing, sedang memiliki pergumulan, permasalahan. Mari Tuhan, Engkau lawat setiap kami yang berdoa pada malam hari ini. Engkau hampiri kami Tuhan, pulihkan kami dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bapa yang baik, mungkin pada malam hari ini kami memiliki akar kepahitan yang masih tinggal di dalam hati kami. Mari Tuhan, Engkau angkat semuanya. Biarlah masa-masa saat ini Tuhan boleh tetap kami jalani dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita yang hanya berasal dari Tuhan. Berikan kami kekuatan, pengharapan untuk melewati semua ini Tuhan. Karena kami percaya ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, kami mampu melewatinya. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan akan senantiasa berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini Tuhan. Kami juga mau mengaku segala dosa, pelanggaran yang sudah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ampuni kami untuk setiap perkataan dan perbuatan yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Biarlah kami layak untuk masuk lebih dalam kehadirat-Mu. Ini yang menjadi doa dan permohonan ucapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Masih semangat semua teman-teman. Meskipun di rumah kita melakukan ibadah online, tapi teman-teman harus tetap semangat. Dan saat ini kita angkat satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita angkat satu pujian, kita ulangi pertama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, puji nama Tuhan teman-teman pemuda sekalian. Pada saat ini kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada saat ini kita tiba dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Menghantar kita di dalamnya, mari bersama-sama kita angkat pujian Bapa sentuh hatiku. Sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Katakan betapa aku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air
air mengalir yang tiada pernah berhenti. Baiklah rekan-rekan muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa, mari berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami saat ini hendak membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus Tuhan boleh ada pada setiap kami, agar apa yang dapat disampaikan boleh menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 1b sampai ayat yang ke-3. Pembacaan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1b sampai ayatnya yang ke-3. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Selamat malam, shalom. Rekan-rekan muda-mudi yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimanakah kabar kita saat ini? Dengan melihat situasi yang terjadi saat ini di tengah-tengah pandemi virus corona, semoga kabarnya tetap luar biasa. Meskipun yang sering biasa di luar tidak lagi bebas, harapannya keadaan dimanapun teman-teman berada tetap puji Tuhan dan luar biasa. Situasi dan kondisi terkadang memaksa kita untuk bertindak, melakukan hal-hal yang kita sendiri tidak nyaman atau kita tidak biasa melakukannya. Virus corona menjadi ancaman dan penghalang terbesar untuk kita melakukan rutinitas. Yang biasanya melakukan rutinitas sehari-hari dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita melakukan hubungan sosial dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dalam ruang lingkup pekerjaan, dengan teman-teman nongkrong, beribadah, dan lain-lain. Kini semua itu mulai berubah. Yang dulunya jangan ada jarak di antara kita, sekarang tetap harus ada jarak di antara kita. Bukan hanya kehidupan bersosial yang berubah, bahkan kehidupan di dunia sosial juga kalau saya lihat akhir-akhir ini, saya pantau di media sosial juga mulai berubah. Jadi yang dulunya teman-teman yang suka update status di Facebook maupun di WA, biasanya suka sekali status itu, flu ini melanda dan menyiksaku. Sekarang coba berani buat status begitu. Siapa yang berani silakan, kalau tidak Anda auto ODP. Saya ingat beberapa waktu lalu sebelum pandemi ini terjadi, saya pernah menyampaikan bahwa bagaimana kita sebagai orang muda, marilah kita bersama melawan krisis sosial yang terjadi saat ini, secara khususnya itu di lingkungan orang muda. Bagaimana semangat orang muda mulai turun dalam mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada. Orang-orang muda mulai malas datang beribadah, ikut-ikut persekutuan bersama teman-temannya di pemuda di gereja. Akan tetapi saat ini, situasi dan kondisi mengharuskan kita untuk menjalaninya. Jika dulu kita harus melawannya, saat ini kita harus menjalaninya. Harapannya semoga yang dulu, ketika kita agak susah waktu untuk datang beribadah, saat ini kita bisa menyisihkan waktu kita untuk mengikuti ibadah, meskipun melalui media-media elektronik seperti yang kita lakukan akhir-akhir ini. Dan kiranya ini bukan menjadi penghalang kita untuk bersekutu dan memuji nama Tuhan.
Rekan-rekan muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop bacaan kita saat ini mau menunjukkan kehidupan umat Tuhan mula-mula yang diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Jika kita melihat perikop-perikop sebelumnya, catatan-catatan Injil juga mencatat bagaimana setelah para rasul menerima kabar sukacita tentang kebangkitan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut, atau yang kita sebut dengan peristiwa Paskah, sebagaimana sebagai umat Kristen kita telah memperingati bersama beberapa pekan lalu. Setelah itu para murid berkumpul dan mereka menerima ketuangan Roh Kudus, atau yang biasa kita sebut dengan hari Pentakosta. Sejak saat itu semua telah berubah. Banyak orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun demikian, ancaman bagi orang-orang percaya terus-menerus berdatangan. Hal ini mengakibatkan umat Tuhan harus bersembunyi-sembunyi melindungi diri mereka dari ancaman yang ada. Saulus menjadi ancaman yang mengerikan bagi orang-orang percaya saat itu. Niat Saulus untuk membinasakan umat Tuhan tidak dapat dibendung lagi. Jika kita melihat dalam teks bacaan kita saat ini, itu dikatakan Saulus memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kita bisa bayangkan apa yang dialami oleh umat Tuhan. Mereka sudah berupaya untuk bersembunyi di dalam rumah, tetapi penganiayaan itu tetap tidak terhindar dari mereka. Itu tidak pandang bulu. Tidak mau laki-laki mau perempuan, semua sama. Hal ini mengakibatkan umat Tuhan harus melarikan diri dari Yerusalem ke berbagai tempat. Dalam teks dituliskan situ mereka tersebar sampai di Yudea dan Samaria. Di tengah-tengah tekanan yang dihadapi, justru tidak menjadi penghalang untuk berita tentang Yesus Kristus terus tersebar. Bisa kita bayangkan sobat muda, meskipun mengalami berbagai macam tantangan, mereka harus dibunuh, mereka harus dimasukkan ke dalam penjara, tetapi kabar tentang Kristus itu tidak dapat ditahan. Kabar tentang Kristus terus kesebar sampai ke seluruh daerah. Rekan-rekan muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bersama bahwa wabah virus corona ini merupakan bencana internasional. Seluruh belahan dunia terdampak oleh virus ini, tidak pandang bulu dan status sosial. Siapapun Anda berpotensi terjangkit virus ini. Para tim medis adalah garda terdepan. Tidak sedikit juga menjadi korban jiwa. Padahal kalau kita pikir, mereka adalah pakar kesehatan. Mereka pasti mengerti bagaimana setidaknya untuk meminimalisir wabah ini orang-orang bisa terjangkit. Tetapi faktanya justru tim para medis juga banyak menjadi korban jiwa. Tentunya wabah ini menjadi ancaman yang sangat mengerikan untuk kita sekalian. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah dengan kondisi seperti ini dapat menurunkan semangat beriman kita, atau menjadikan kita semakin semangat meningkatkan spiritualitas beriman kita? Akhir-akhir ini saya banyak menyaksikan di media sosial, ada sebagian orang percaya yang begitu luar biasa beriman. Saking luar biasanya sampai barbar. Itu yang baru bilang, bukan hanya di game yang barbar, tapi dalam beriman juga mereka sangat barbar. Iman yang barbar ini bukannya menguatkan, tapi justru sangat menakutkan. Sebagian orang-orang menunjukkan imannya tetapi tidak dengan hikmat. Berlagak seakan-akan kebal dengan virus corona. Yang sangat sedihnya, bukannya menghindar dari ancaman yang mengerikan ini, justru malah menantangnya. Bukannya mereka menghindar untuk mengikuti anjuran pemerintah, anjuran dari gereja, tetapi mereka menantang. Seakan-akan mereka itu kebal dari virus corona. Pura-pura tidak menyadari bahwa banyak korban karena wabah ini. Tidak sedikit yang menjadi korban jiwa. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga yang menjadi korban jiwa itu tidak sedikit. Rekan-rekan muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari bacaan kita saat ini bagaimana umat Tuhan menghindar dari ancaman yang ada. Ingat, mereka menghindar bukan karena takut, tetapi karena berhikmat. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka punya pengharapan. Kita bisa bayangkan bagaimana jika umat Tuhan juga saat itu barbar dalam beriman. Umat Tuhan zaman itu
Mereka mempunyai iman yang barbar juga. Atau mereka tidak melarikan diri dari Yerusalem, mereka hanya menetap di Yerusalem. Bahkan mereka menentang keadaan saat itu. Kira-kira apa yang terjadi? Tentu semua akan mati sia-sia, dan sangat yang paling parahnya kabar tentang Kristus tidak akan tersebar di seluruh tempat. Beriman juga harus dibarengi dengan hikmat. Di tengah-tengah situasi saat ini kita dituntut untuk saling mengingatkan dan menguatkan sesama kita umat manusia. Dengan kita memanfaatkan teknologi yang ada, kita saling berbagi informasi yang positif dan tetap berusaha untuk berada di rumah. Tidak perlu keluar rumah kalau tidak penting, dan tetap melaksanakan persekutuan dengan keluarga di rumah. Ibadah-ibadah tetap harus jalan. Sangat perlu dilakukan di rumah, agar spiritualitas itu juga bisa dapat bertumbuh di tengah-tengah keluarga. Metode beribadah di rumah ini bukanlah hal yang baru bagi kita umat Kristen. Jemaat mula-mula sudah lebih dulu melakukannya karena situasi yang terjadi. Kalau kita kembali lagi dalam teks kita saat ini, secara tidak langsung dijelaskan bagaimana Saulus memasuki rumah demi rumah untuk menangkap orang-orang percaya. Kita lihat kata memasuki rumah demi rumah, mau menunjukkan aktivitas jemaat Tuhan mula-mula lebih banyak melakukan rutinitas dalam rumah dibanding di luar rumah, karena situasi yang mereka hadapi. Sekali lagi, ingat, menghindar bukan karena takut, tapi menghindar karena berhikmat. Berhikmat, kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita dahulukan, apa yang harus kita perbuat. Tetap berada di rumah dan melakukan aktivitas yang positif. Jika keluar rumah jangan lupa pakai masker, tetap hindari tempat ramai, jaga kesehatan agar tidak mudah sakit, tetap terus berdoa, tetap terus berpengharapan agar pandemi ini bisa berakhir. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia. Terpujilah Tuhan. Amin. Setelah kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, saja kita berdoa. Mari berdoa. Terpuji-puji kekal namamu Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk waktu yang indah ini, kami pemuda-pemudimu boleh beribadah bersama dalam bentuk ibadah online. Terima kasih untuk ibadah ini, Tuhan boleh menyertainya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh diperdengarkan oleh firman Tuhan, kiranya apa yang dapat disampaikan boleh berguna bagi kami dan boleh kami terapkan dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Ya Bapa dalam sorga, kami mau mendoakan untuk semua pemuda-pemudi jemaat-Mu GKST Fata Palu dimanapun mereka berada. Kiranya selalu dalam lindungan Tuhan, kiranya sehat selalu berada dalam kehidupan mereka, Tuhan selalu menjaga mereka. Mendoakan juga para pengurus yang ada, mulai dari ketua sampai ke semua divisi, kiranya Tuhan selalu menguatkan mereka, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab tetap berjalan bersama Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, mendoakan untuk orang-orang tua kami yang mungkin tidak bersama-sama dengan kami ataupun yang bersama-sama dengan kami, kiranya mereka boleh sehat-sehat selalu. Apapun yang menjadi perencanaan mereka, Tuhan terus campur tangan dalam kehidupan mereka, memberkati setiap usaha yang ada. Tuhan kiranya berkenan dalam kehidupan orang tua kami dimanapun mereka berada. Ya Bapa dalam sorga, kami mau mendoakan juga untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Di tengah-tengah pandemik virus corona ini, kiranya Tuhan akan terus menyertai bangsa kami ini, bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia ini yang terdampak virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan akan memulihkan, dan Tuhan juga menjaga kami agar boleh terhindar dari penyakit ini. Ya Bapa dalam sorga, mau mendoakan juga untuk para tim medis yang menjadi garda terdepan kami. Tuhan kiranya selalu melindungi mereka dalam melaksanakan tugas. Kiranya mereka beroleh sehat selalu dan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Mendoakan juga untuk para pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok negeri. Tuhan juga menjaga mereka, memberi mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalani tugas ini, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, setiap kami mempunyai pergumulan masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami.
Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik teman-teman, tiba saatnya kita sampai di penghujung ibadah pada malam hari ini. Dan untuk menutup segala rangkaian ibadah kita dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya saat ini, saya mau kita semua, mari kita siapkan hati, kita mau menyelesaikan ibadah ini dengan meminta penyertaan dari Tuhan. Kita percaya setelah selesai ibadah ini kita akan melanjutkan aktivitas dan kegiatan kita masing-masing, tapi satu hal yang kita percaya bahwa penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan akan terus berlaku di tengah-tengah kehidupan kita. Baik teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama di manapun teman-teman berada, kita angkat satu pujian yang mengatakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia karunia melimpah, El Shaddai. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih untuk teman-teman pemuda yang telah mengikuti dan menonton ibadah pemuda online pada hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah online selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.